Pada tanggal 21 Juli yang lalu, di hari Minggu yang cerah, ada kecelakaan yang mengerikan di Deli Serdang, Sumatera Utara. 6 anggota keluarga tewas seketika meninggal di tempat karena mobil yang mereka tumpangi tertabrak kereta yang di perlintasan ternyata tanpa palang. Keenam korban adalah seorang ayah yang bernama Ramses Manulang, usianya 52 tahun, beserta dengan 5 orang anaknya dari umur 28 tahun sampai yang paling kecil berumur 20 tahun. Mereka meninggal mengenaskan di tempat kejadian. Dan satu-satunya orang selamat adalah istri dari Pak Manulang, tapi mengalami luka parah dan dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Satu peristiwa tragis yang tidak pernah kita bisa duga kejadiannya. Bapak Ibu terkasih, kalau kita ditanya apa 2 peristiwa yang paling besar dampaknya dalam hidup seseorang, jawabannya adalah kelahiran dan kematian. Banyak orang merasa tabu atau pantang, tidak suka, bahkan banyak yang merasa takut ketika mendengar tentang kematian, terutama buat orang-orang yang sedang berjuang melawan kanker. Kalau tadi kita dengar kesaksian Bu Megawati, justru dia tidak takut, kanker justru merubah pola pikirnya. Satu semangat yang luar biasa. Saya yakin Bu Mega juga tidak takut mendengar kabar kematiannya. Kematian dianggap sebagai kejadian yang luar biasa dan menakutkan. Seolah-olah Bapak Ibu, hidup dalam dunia ini tidak boleh berakhir. Padahal semua orang tahu persis bahwa kematian merupakan satu hal yang pasti. Semua makhluk hidup tanpa terkecuali pasti akan mengalami kematian. Itu lazim dan tidak bisa dihindari. Tapi tidak ada satu orang pun yang tahu kapan hari kematiannya tiba. Seperti kecelakaan yang dialami oleh satu keluarga di Deli Serdang tadi. Banyak orang yang menolak untuk menjadi tua dan sebisa mungkin bisa panjang umur. Syukur-syukur kalau kita tidak perlu mati. Tapi apakah bisa? Saya pernah kan seorang pria ya, bernama Brian Johnson. Ini adalah anaknya. Brian Johnson ini berusia 46 tahun. Dia berulang kali menjadi perbincangan hangat di media sosial. Kenapa? Karena dia berusaha keras untuk mengekang efek penuaan dan proyek umur panjang yang dia bentuk yang bernama Blueprint. Disebutnya algoritma cara untuk mengawetkan tubuhnya sebisa mungkin. Dia mengkonsumsi 100 lebih suplemen sehari. Ngeri ya? Menjalani pemeriksaan medis terus-menerus. Seperti orang paranoid, takut sakit, takut tua. Dia menjalankan diet ketat. Dia melarang makan apapun setelah pukul 11 pagi. Dia berpuasa. Tidur hanya jam setengah 9 malam dia sudah harus tidur. Dia melakukan eksperimen dengan serangkaian perawatan yang begitu rumit. Yang paling terkenal, ia mencoba donasi plasma darah dari anaknya sendiri. Di belakang ini ya putranya ya, agar dia bisa tetap awet muda. Tapi ternyata tidak menghasilkan manfaat apa-apa. Seperti apa itu? Ini dia, blueprint. Dia memiliki proyek yang namanya Don't Die, jangan mati. Brian Johnson tahu bahwa banyak orang menganggapnya aneh. Sebagian besar hidupnya terjadi di luar ranah yang dianggap normal oleh kebanyakan orang. Apa yang dia lakukan? Mirip-mirip sebenarnya ya. Seperti di Ustadz, ada early bedtime, tidur lebih pagi, nggak minum kopi, makan makanan sehat, mengkonsumsi sedikit gula, lalu tidak banyak scroll-scroll gadget, tidak ada junk food, tidak ada alkohol. Semuanya dia lakukan. Tujuannya apa? Supaya tidak mati. Tapi apapun yang dilakukan, ini sangat mustahil. Dan program ini laku sekali. Banyak diminati dari orang seluruh mancanegara. Mereka ingin hidup lama dan kalau bisa tidak mati-mati. Satu hal ini adalah perkara yang mustahil. Ini dia. My ultimate goal, don't die and plan to live forever. Jadi Brian Johnson memiliki satu goal. Kalau bisa tidak mati, dia hidup selama-lamanya. Bisa nggak? Nggak bisa. Karena firman Tuhan menuliskan, nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama. Dan manusia, firman Tuhan katakan, tidak mempunyai kelebihan atas binatang. Karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat. Kedua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali kepada debu.
Satu kenyataan, sekalipun pahit, harus kita terima. Betul ya Bapak Ibu ya? Umur setiap orang tidak sama, dan kematian seseorang yang menjadi tidak bisa diprediksi. Atas keyakinan itu, maka bukan merupakan hal yang aneh orang yang berusia muda bisa mati terlebih dahulu dibandingkan orang yang sudah tua. Peristiwa seperti itu dipandang sebagai satu hal yang tidak mengherankan atau sebagai peristiwa biasa. Kita diajarkan untuk no need stressing. Old age is a blessing. Banyak orang sedih saat memasuki usia tua, menolak tua. Bahkan sampai banyak yang melakukan tarik muka ya, facelift. Operasi untuk menghilangkan kerutan, wrinkle pada wajah agar bisa tetap tampil muda seperti dulu. Padahal saat kita masih bisa memasuki usia tua, harus kita bersyukur Bapak Ibu. Kenapa? Itu artinya kita pernah menikmati masa muda. Justru yang harus waspada adalah orang yang masih merasa muda. Karena belum tentu mereka memiliki waktu untuk memasuki usia tua. Betul ya? Kenapa? Karena sudah keburu meninggal. Benar begitu? Jadi memasuki masa tua adalah satu bentuk kemenangan dan berkat Tuhan. Karena tidak semua orang bisa memiliki kesempatan itu. Tapi sayangnya banyak orang yang takut memasuki usia tua. Karena masa tua itu identik dengan semakin mendekatnya hari kematian. Benarkah demikian? Hari ini kita akan menjawab pertanyaan semua orang. Renungan ini saya beri judul, apakah benar kematian itu menakutkan? Kita cari jawabannya sesuai dengan firman Tuhan, bukan kata orang. Kita pelajari. Salah satu tokoh Alkitab yang terkenal adalah Musa, Nabi Musa. Dia menulis 5 buku awal di Alkitab. Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan buku Ulangan. Mengawali bukunya yaitu Kitab Kejadian dengan kisah keadaan yang sangat sempurna di Taman Eden. Kejadian pasal 1. Dan Musa mengakhiri Kitab Kejadian dengan catatan kematian 2 orang penting, yaitu Yakub dan Yusuf. Dan dalam seri rangkaian tulisannya itu ditutup dengan buku terakhirnya yaitu Kitab Ulangan. Dengan sangat menyedihkan. Kenapa menyedihkan? Karena buku ini ditutup dengan kisah yang sangat menyedihkan. Musa mengakhirinya dengan peristiwa, yaitu catatan kisah kematian Musa sendiri di puncak Pisgah, di Gunung Nebo dalam Ulangan pasal 34. Bapak Ibu, Musa adalah penulis Alkitab terbanyak yang mencatat kisah-kisah tentang kematian. Mulai dari kematian manusia yang pertama yaitu Habel, dan terakhir tulisan mengenai kematiannya sendiri di Gunung Nebo. Kalau kita lihat, kisah kematian Sarah, kematian leluhur Israel yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub, juga Yusuf, kematian anak sulung Mesir, bahkan kematian yang mengerikan seperti kematian Nadab, Abihu, dan terhadap Korah, Datan, dan Abiram. Juga kematian umat Israel selama dalam perjalanan menuju negeri Kanaan. Musa juga menulis bagaimana 2 saudaranya, Miriam dan Harun, itu mati. Dan terakhir tulisan mengenai kematiannya sendiri di Gunung Nebo. Lewat tulisannya, Musa seakan-akan ingin sampaikan bahwa beginilah realita kehidupan di dunia akibat dosa. Maut akhirnya menutup segala keindahan yang sempurna yang awalnya diciptakan oleh Tuhan bagi manusia di Taman Eden. Ulangan 34 menuliskan, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Ini adalah perkataan Tuhan di akhir hidup daripada Musa. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di satu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Bapak Ibu, di bagian terakhir kitab Ulangan, Musa menggambarkan betapa Allah selalu tepat dalam ucapan dan janjinya. Dia yang berkata bahwa Musa tidak bisa masuk ke tanah Kanaan dan hanya melihatnya dari jauh. Dia juga memenuhi perkataannya itu. Ulangan 32 ayat 52 mengatakan, engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi engkau tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Dan Tuhan memenuhi perkataannya itu. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas Gunung Nebo, ke atas puncak Pisgah di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh keindahan negeri Gilead itu
dan seluruh keindahan tanah Kanaan. Inilah negerinya. Tapi dia tidak bisa melihatnya. Tidak ada yang tahu kuburan Musa sampai hari ini. Pertanyaannya Bapak Ibu, hal lain yang bisa dicatat adalah di sinilah kita melihat Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Mazmur 145 menuliskan Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Allah tidak memandang bulu. Musa orang hebat. Dia sangat berjasa dalam pelayanan. Orang yang telah banyak berkorban demi kebangsanya. Tetapi ketika dia melakukan kesalahan, Allah memperlakukannya sama. Kematian Musa adalah bukti keadilan Allah Bapak Ibu. Di mana kematiannya merupakan hukuman atas kesalahan dan kebangkitan serta kesempatannya berada di sorga lebih awal. Itu adalah kasih karunia Tuhan. Apa yang terjadi pada Musa adalah buktinya. Musa seorang tokoh besar yang begitu setia melayani dan begitu disayang oleh Tuhan. Dia tetap harus mati di dunia yang fana ini dengan cara yang mengenaskan dan memilukan. Masih di buku yang sama juga dijelaskan bahwa Musa melihat ke depan bagaimana Yesus Kristus lahir dan berada di atas dunia ini. Bagaimana akhirnya Yesus harus mati dan akhirnya bangkit dan naik ke sorga. Dan bagaimana murid-murid Yesus melanjutkan pelayanannya. Kepada Musa ditunjukkan melampaui masa zaman di mana dia hidup. Segala peristiwa yang berkaitan dengan umat Tuhan dan bagaimana perlawanan iblis terhadap umat Tuhan. Jadi Musa seperti melihat satu tayangan sejarah umat Tuhan yang begitu panjang dari zaman ke zaman. Dan semua dibentangkan kepada Musa menjelang kematiannya. Musa luar biasa. Dia tetap harus mati dan mati di dunia yang fana ini dengan cara yang mengenaskan. Bapak Ibu, seperti apa cara kematian tokoh besar ini? Mengapa disebutkan mengenaskan dan memilukan? Kita lihat cara kematian Musa. Karena kematian Musa bagaikan kematian seekor anjing hutan di tengah rimba yang tidak bertuan. Tidak ada kehormatan sama sekali untuk seorang yang sudah sangat berjasa seperti Musa. Seorang tokoh besar sekelas Musa. Cara kematian Musa bahkan lebih buruk dari kematian seorang yang terkena COVID-19 beberapa tahun lalu. Yang masih bisa dikuburkan saat itu dengan cara terhormat, walaupun tanpa kehadiran keluarga. Tidak ada upacara pemakaman untuk orang sekali bermusa. Tidak ada kata sambutan, tidak ada ucapan duka, tidak ada peti mati dan kostum, tidak ada batu nisan, tidak ada yang tahu letak kuburannya. Lalu pertanyaannya, di mana letak kepedulian dan kehormatan yang Allah berikan kepadanya? Allah terlihat kejam dan lupa dengan semua yang telah dilakukan Musa semasa hidupnya. Tapi Bapak Ibu, hendaknya kita jangan hanya melihat pada kondisi di waktu itu saja. Karena kalau kita geser jauh ke depan, lebih dari 1400 tahun kemudian, pada saat itu Musa dan Elia turun dari sorga dengan kemuliaan. Kita bisa baca kisahnya di Matius 17 saat Yesus dimuliakan. Ternyata Bapak Ibu, Musa sudah berada di sorga saat ini. Sekarang pertanyaannya adalah, apa dasarnya Tuhan akhirnya memberikan kehormatan yang begitu luar biasa kepada seorang Musa sehingga dia diberi kesempatan berada di sorga terlebih dahulu dan mendapatkan kemuliaan? Apakah karena jasanya? Bukan. Apa karena kebaikan hatinya? Juga bukan. Lalu apa? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan pelajari kehidupan seorang nabi Allah yang lain yang bernama siapa? Bileam. Siapa dia dan apa hubungannya dengan Musa? Kita bisa baca dalam Bilangan 22 ayat 5 dan 6. Kita pelajari, sangat menarik. Raja Balak mengirim utusan kepada Bileam bin Peor ke Petor yang di tepi sungai Efrat ke negeri teman-teman sebangsanya untuk memanggil Bileam dengan satu pesan. Ketahuilah, ada satu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya dan mereka sedang berkemah di depanku. Jadi Bapak Ibu, dalam Bilangan 22 ini diceritakan Raja Moab saat itu, yaitu Raja Balak, ingin berperang melawan bangsa Israel. Dan karena ketakutan akan kalah, dia memakai cara licik, yaitu memanggil seorang nabi Israel yang bernama Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Kita bisa baca. Karena itu datanglah dan kutuklah bangsa itu bagiku. Sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk.
Jadi Raja Moab saat itu, yaitu Raja Balak, dia percaya siapa yang Bileam berkati akan beroleh berkat, dan siapa yang Bileam kutuk maka dia akan kena kutuk. Tapi benarkah demikian? Ternyata tidak semudah itu, Ferguson. Kenapa? Karena setelah 3 kali percobaan, Bileam tidak sanggup untuk mengutupi bangsa Israel. Kenapa? Karena Bileam tahu persis bahwa apa yang dia lakukan itu berdosa di mata Allah Israel. Tapi karena Bileam tergiur dan tamak dengan upah yang besar yang dijanjikan oleh Raja Balak, maka Bileam menyuruh Raja Balak memakai cara lain yang licik. Apa itu? Kita baca di Bilangan pasal 25. Sementara Israel tinggal di Siti, mulailah bangsa itu berzina dengan perempuan-perempuan Moab. Perempuan-perempuan ini mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Bileam memberi nasihat kepada Raja Balak. Saya tidak bisa mengutuk, tapi kamu bisa pakai cara lain. Kamu bawa perempuan-perempuan Moab dan Midian untuk membuat pria-pria Israel berdosa dengan dosa perzinahan mereka. Bapak Ibu, dalam tradisi Timur kuno, seks dan penyembahan berhala itu sangat berkaitan. Karena bagi dewa-dewi tertentu, ritual seks tertentu bebas dipraktekkan. Contohnya, untuk menyembah Dewi Artemis atau Dewi Diana yang dipercaya sebagai sumber kesuburan, di mana Dewi ini dilambangkan dengan perempuan yang mempunyai banyak payudara. Orang-orang Yunani melakukan ritual seks bebas beramai-ramai atau yang disebut dengan orgi. Apakah Tuhan berkenan? Tentu saja tidak. Apa yang terjadi setelah itu? Apa yang dilakukan oleh Bileam ini tentu saja menimbulkan murka Tuhan yang akhirnya menewaskan 24.000 orang banyaknya, termasuk Bileam juga mati. Karena dialah otak atau dalang kejahatan perzinahan dilakukan oleh bangsa Israel. Bapak Ibu, apa yang dirindukan oleh Bileam sebenarnya? Bilangan 23 menuliskan kerinduan Bileam. Dia rindu matinya seperti apa? Sekiranya aku mati, sepertinya matinya orang-orang yang jujur, dan sekiranya ajalku seperti ajal mereka. Tapi apa yang dilakukan oleh Bileam? Menentukan cara kematiannya. Bileam bin Peor, juru tenung itu, telah dibunuh oleh orang-orang Israel dengan pedang karena ketidakjujurannya, beserta orang-orang yang telah mati tertikam oleh mereka. Bapak Ibu, cara hidup yang dipilih oleh Bileam telah menentukan nasib kekalnya. Kematiannya adalah sebuah kutuk atas perbuatannya sendiri terhadap bangsa Israel. Lalu bagaimana dengan Musa? Apa kaitannya? Ternyata Bapak Ibu, sebelum kematian Musa, ada hal yang menarik di sana. Kita baca Bilangan pasal 31. Tuhan berfirman kepada Musa, lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian. Kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu alias mati. Jadi ada 2 hal yang disuruh Tuhan kepada Musa. Pertama, Musa disuruh untuk memimpin perang melawan orang Midian. Dan yang kedua, Musa disuruh oleh Tuhan untuk mempersiapkan kematiannya. Musa harus prepare, bukan hanya untuk perang, tapi juga prepare to die. Kenapa Tuhan menyuruh Musa yang berperang? Karena masalah dengan orang Midian dan Moab itu terjadi di bawah masa kepemimpinan Musa. Dan Musa tahu persis peristiwa itu. Maka Musa lah orang yang tepat menurut Tuhan untuk berperang melawan bangsa Midian dan Moab. Karena mereka lah yang begitu agresif untuk membuat orang Israel jatuh dalam dosa yang begitu memilukan hati Tuhan. Sehingga Allah memerintahkan Musa untuk membinasakan mereka. Kenapa? Agar bangsa Israel tidak lagi terkontaminasi dengan cara hidup dan perbuatan dosa orang Midian di kemudian hari. Sekarang kita bahas tentang perkataan Tuhan agar Musa mempersiapkan kematiannya. Sebelumnya kita lihat dulu tulisan satu ini. Bileam versus Musa. Dulunya, perhatikan kata dulunya. Dulunya Bileam adalah seorang yang baik dan seorang nabi Tuhan. Tetapi ia telah murtad dan telah menyerahkan dirinya kepada ketamakan. Namun demikian, ia masih tetap mengaku sebagai seorang hamba dari yang maha tinggi. Jadi Bapak Ibu, Bileam yang sebelumnya merupakan seorang yang baik, tapi dalam perjalanan hidupnya, Bileam terlibat dalam kematian atas 24.000 orang Israel karena ia memberi nasihat kepada Raja Balak untuk membawa perempuan-perempuan Moab dan Midian sehingga membuat para pria Israel berdosa dalam dosa perzinahan.
Rasul Yohanes dalam buku Wahyu memberikan keterangan singkat tapi sangat jelas tentang peranan Bileam terhadap kemurtatan Israel. Kita lihat dalam Wahyu 2:14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Perhatikan, dulu Bileam adalah seorang yang baik, tapi akhirnya tidak baik. Apakah kita pun demikian, Bapak Ibu? Apakah dulu orang mengenal kita sebagai orang baik dan sekarang masih tetap baik? Atau justru sudah berubah dan berbeda? Tapi alangkah baiknya kalau memang seandainya kita memang memiliki masa lalu yang buruk, namun dan akhirnya kita sekarang menjadi orang yang telah berubah, memiliki karakter lebih baik, berubah menjadi seorang yang lebih baik dan lebih banyak membantu orang. Atau sejak dulu sampai sekarang kita dikenal sebagai orang yang baik. Itu kita yang tentukan ya, bukan orang lain. Lalu bagaimana dengan Musa? Musa dulunya bukan orang yang baik. Kita lihat ya, Musa sedang membunuh orang Mesir. Dia seorang pembunuh. Bahkan Musa pun merupakan keturunan dari suku Lewi yang merupakan pembunuh sadis. Tapi di akhir hidupnya, Musa menjadi orang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Alkitab menuliskan Musa adalah orang yang sangat lembut hatinya. Lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi ini. Bapak Ibu, proses perubahan karakter seorang Musa dari seorang pembunuh menjadi lemah lembut tentu melalui proses yang tidak mudah. Dan di Bilangan pasal 31, jelas-jelas Tuhan katakan bahwa setelah Musa berperang melawan bangsa Midian, Musa akan segera bersiap untuk mempersiapkan kematiannya sendiri. Ada hal yang sangat menarik yang kita bisa simak di sini. Andaikan kita tahu bahwa ajal kita sudah mendekat, apalagi itu sudah merupakan satu hukuman dari Allah, maka untuk apa kita repot-repot dan susah-susah mau mengikuti instruksi Tuhan, apalagi memimpin peperangan melawan orang Midian? Bukankah lebih baik bagi Musa untuk mengambil waktunya lebih banyak dengan keluarganya, kerabatnya, atau orang-orang yang dekat dengannya, karena waktunya sangat singkat dan sempit. Bagi seorang Musa, Bapak Ibu, urusan keselamatan dan kematiannya itu adalah masalah pribadi dan itu sepenuhnya adalah urusan Tuhan. Luar biasa iman seorang Musa. Sementara urusan yang harus dikerjakan adalah tugas yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ini harus kita teladani. Sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, Musa harus menyelesaikan semua tugas tanggung jawab yang dipercayakan Allah padanya sebagai pemimpin dengan sebaik-baiknya sampai tuntas dan selesai dengan baik. Benar-benar seorang pemimpin yang luar biasa. Bapak Ibu, kita pun di dunia ini harusnya demikian. Urusan keselamatan dan kematian, biarlah itu urusan Tuhan. Tetapi selagi kita hidup, apapun yang diminta dan disuruh Tuhan untuk kita kerjakan, kerjakanlah itu dengan sepenuh hati dan sebaik-baiknya. Tidak peduli kita akan mati besok kah, bulan depan kah, tahun depan kah, tapi selagi kita masih diberikan kehidupan, tugas kita adalah bekerja bagi Tuhan dengan sebaik-baik dan setulus-tulus hati kita. Kita bisa belajar dari Musa dalam hal mempersiapkan kematian. Bapak Ibu, ayat ini menuliskan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Hidup kita hanya hanya 3 bagian. Dulu, sekarang, dan nanti. Kita tidak bisa memilih cara lahir dan cara mati kita. Tapi kita bisa memilih cara hidup kita. Betul ya Bapak Ibu ya? Bisa saja kita mungkin seperti orang-orang ini. Zakius, pencuri di kayu salib. Rahab, Paulus, dan lain-lain. Di mana semua mereka dulunya dikenal sebagai orang yang buruk. Tapi akhirnya mereka menjadi orang-orang yang dikenal sangat baik. Dan mereka bertobat di akhir hidupnya. Tapi janganlah kita menjadi seperti Bileam atau Yudas Iskariot atau Raja Saul yang ditulis oleh Alkitab yang dulunya baik, tapi pada akhirnya menjadi tidak baik. Waktu dan perjalanan hidup kita adalah bagian dari proses pembentukan karakter kita. Tapi keinginan seseorang atau kecenderungan hati kita lain dibiarkan dan diikuti akan menentukan pada akhirnya seperti apa nasib kekal kita. Bileam gagal karena tidak bisa mengekang keinginan dagingnya dan memanjakan hawa nafsunya, khususnya dalam hal materi dan ketamakan, sehingga pada akhirnya dia yang menentukan nasib akhirnya. Bapak Ibu, satu dosa yang dimanjakan akan sedikit demi sedikit merusak karakter kita, menaklukkan kuasa-kuasa yang lebih agung ke bawah keinginan yang penuh dosa.
Pemanjaan satu kebiasaan yang jahat akan menghancurkan pertahanan jiwa dan membuka jalan bagi setan untuk memasuki diri kita dan memimpin kita kepada jalan yang sesat. Nasib Bileam sama dengan nasib Yudas Iskariot dan sifat mereka sama. Kedua-duanya berusaha menggabungkan pelayanan kepada Allah dan kepada Mammon dan akhirnya menemui kegagalan yang nyata dan sama. Bileam mengenal Allah yang benar dan mengaku melayani Dia. Yudas percayakan Yesus sebagai Mesias dan bergabung bersama dengan kumpulan para rasul. Jadi baik Bileam dan juga Yudas telah menerima terang yang besar, menikmati kesempatan-kesempatan yang istimewa. Tapi satu dosa yang dimanjakan telah meracuni seluruh karakternya dan menyebabkan kebinasaan mereka. Belajar dari kehidupan mereka, kita pun harus waspada. Jangan menyimpan dosa, segeralah bertobat. Bapak Ibu, kita tidak bisa lari dari kematian. Karena semua orang tanpa kecuali akan mati pada waktunya. Betul ya? Sehebat apapun seseorang, setinggi apapun statusnya, seindah apapun kisah hidupnya, selama dia ada di dunia ini, selalu akan ada akhirnya. Entah kapan dan dimanapun dia berada, dengan cara apapun dia, pasti akan meninggal dan usailah semua kisahnya. Dengan banyak menuliskan kisah kematian dari banyak orang, termasuk kematiannya sendiri dalam catatan tulisannya, Musa memberi kesan dan pesan bahwa sehebat apapun manusia itu, semua akan ada akhirnya. Injil Markus menuliskan, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku, karena Tuhan, dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Bapak Ibu, dalam paradoks iman Kristen, kehilangan nyawa adalah cara untuk mendapatkannya kembali. Kenapa bisa seperti itu? Seperti yang Rasul Paulus tuliskan, hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Banyak orang mempersiapkan kematian dengan asuransi yang besar jumlahnya dan berusaha untuk menjadikan anaknya berhasil sampai lulus sarjana. Bapak Ibu memastikan anak-anak kita menikah dan sudah punya cucu dari anak-anak, barulah kita mungkin merasa kematian demikian baru bisa dipuji karena sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Tentu saja hal itu tidak salah. Tapi apa yang lebih penting yang perlu kita persiapkan yaitu mewarisi iman untuk kehidupan yang kekal. Kalau kelahiran merupakan pintu awal kehidupan di bumi ini, maka kematian adalah pintu akhir kehidupan di bumi ini. Dan sekaligus Bapak Ibu, pintu awal memasuki kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Jadi, kenapa Paulus begitu yakin ketika ia mati nanti menjadi satu keuntungan? Jawabannya karena dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Bukan harta atau materi, tetapi iman yang teguh kepada Tuhan. Bapak Ibu terkasih, hidup dalam dunia ini hanyalah sementara. Hanya seorang yang memiliki hubungan erat dengan Tuhan yang akan selalu ikhlas dan tulus menerima semua keputusan yang Tuhan tetapkan berkaitan dengan kehidupan dan kematiannya. Kematian bukan menjadi masalah besar bagi dua tokoh yang akan saya sebutkan ini, Petrus dan Paulus. Orang pertama adalah Petrus. Demi untuk melindungi dan menjaga keselamatan dirinya, Petrus berani menyangkal Yesus, bahkan mengutuki Yesus. Matius pasal 26 menuliskan dengan jelas. Tetapi ketika dia memiliki hubungan pribadi dengan Yesus berdasarkan kasihnya kepada Allah, maka kematian tidak lagi menjadi persoalan terbesar dalam hidupnya. Petrus mati dengan cara lebih buruk dari yang dialami Yesus. Dia disalibkan dengan kepalanya di bawah dalam keadaan sangat tidak terhormat. Orang kedua adalah Rasul Paulus. Demi mempertahankan harga dirinya dan martabat agamanya, Saulus kesana kemari mencari orang Kristen untuk dianiaya dan dibunuh. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Yesus, mengenal Yesus dan mengasihi Yesus, Paulus berubah dan dengan berani dia berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus mati dengan cara dipancung di kota Roma dalam keadaan sebagai narapidana yang tidak terhormat. Bapak Ibu, Musa, Petrus, dan Paulus adalah orang-orang yang mati dengan cara yang tidak terhormat. Tapi bagi mereka bukan cara mati yang penting, tapi cara hidup mereka yang lebih penting. Dan jangan lupa, kalau bicara cara mati, Yesus pun mati dengan cara yang hina Bapak Ibu, karena dosa kita. Dan tidak terhormat. Tapi saat ini dia ada di sorga, seperti juga Musa yang tidak terhormat cara matinya, tapi dia sudah berada di sorga. Sekali lagi, kita tidak bisa memilih dengan cara apa kita dilahirkan dan dengan cara apa kita mati. Tapi kita tidak bisa memilih juga. Kita tidak bisa memilih cara kita mati, tapi kita bisa memilih cara kita hidup.
Saat era COVID-19, di tengah-tengah keprihatinan banyak orang menyaksikan orang yang mereka kasihi, pasangan hidup yang baik, orang tua yang begitu setia, saudara yang dicintai mati dan dikuburkan dengan cara yang mengenaskan, kematian Musa bagaikan kematian seorang pasien COVID. Itu juga sama, ya. Semuanya tidak mendapat penghormatan. Kita melihat sosok lain yang mungkin juga mengalami hal yang sama. Jadi kematian tidak perlu melahirkan rasa takut. Kenapa Bapak Ibu? Karena kematian merupakan satu hal yang pasti. Seperti kita sudah pelajari di awal. Sesuatu yang pasti tidak perlu ditakutkan. Kematian baru akan melahirkan ketakutan saat kita tidak mempersiapkan hidup kita untuk menghadapi kematian. Kemarin saya sempat ngobrol dengan seorang pejuang kanker payudara, seorang wanita cantik. Dokter mengatakan bahwa kondisinya sudah tidak bisa lagi menerima obat kanker apapun. Karena setiap kali treatment yang dilakukan, itu malah membuat kesehatannya semakin memburuk. Lalu dia berkata, saya berpikir setiap orang pasti akan mati. Jadi saya akan berusaha untuk hidup dengan benar, menjalankan New Start sebaik mungkin, agar saya siap menghadapi kematian nanti. Luar biasa imannya ya. Kematian memang satu hal yang sangat amat menyakitkan dan memilukan hati. Tapi percayalah Bapak Ibu, kematian tidak pernah gagal untuk mengingatkan kita betapa fananya hidup kita dalam dunia ini. Yakobus menuliskan, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Bapak Ibu, kematian merupakan sebuah realita yang harus kita terima. Tidak dapat diprotes dan dipertanyakan. Kita lahir, kita hidup, lantas kita mati. Semua itu adalah sebuah siklus kehidupan yang mau tidak mau harus diterima oleh semua orang. Ada saat untuk lahir, ada saat untuk mati. Dalam pemahaman iman Kristen, kita mempercayai bahwa ada Tuhan Allah kita yang mengatur kehidupan manusia. Kapan manusia itu lahir, juga kapan manusia itu akan mati. Kita hanya perlu bersiap untuk kapan waktu itu akan datang. Seseorang yang selalu hadir dalam hidup kita, tiba-tiba meninggalkan kita selamanya. Dalam beberapa kondisi bahkan muncul trauma akibat kegagalan diri untuk menerima kenyataan. Tuhan kok nggak adil sih? Dia orang baik. Dia suami yang sayang sama saya. Dia sayang kepada keluarga. Kenapa dia meninggal begitu cepat? Kesedihan dan rasa kehilangan adalah satu hal yang manusiawi, Bapak Ibu. Salah rasanya jika kita berkata kepada orang atau keluarga yang ditinggalkan untuk tidak bersedih atau jangan menangis. Lalu apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa kematian? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Peribahasa ini memiliki arti. Setiap orang pasti akan dikenang sesuai dengan perbuatannya di dunia. Dan Bileam mati meninggalkan catatan yang buruk yang terus terbaca dari generasi sampai ke generasi. Itu menulis akhir hidup Bileam, yaitu dia mati dibunuh dengan pedang oleh orang Israel. Tetapi lebih dari sekedar kematian yang mengerikan itu, adalah pengaruh buruk yang diakibat oleh perbuatan Bileam dan reputasi buruk yang akan dikenang sepanjang zaman oleh setiap pembaca Alkitab adalah sesuatu yang tidak bisa dirubahnya. Firman Tuhan menasihati kita dalam kitab Amsal, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Barangkali orang akan mengingat kita sebagai pribadi yang kikir, pribadi yang cinta diri, pribadi yang serakah, pribadi yang ambisius, pribadi yang tidak peduli dengan orang lain, atau malah sebaliknya. Setelah keputusan yang keliru karena tergiur oleh harta yang banyak, maka tidak ada catatan yang baik yang bisa dibaca oleh orang lain tentang Bileam. Setelah buku bilangan yang paling banyak menyebutkan namanya di dalam Alkitab, maka buku-buku lain dalam Alkitab selalu menulis namanya dengan referensi yang buruk. Hampir 1000 tahun kemudian setelah peristiwa yang dilakukan Bileam, Nehemia dan Mika menulis nama Bileam juga memberi komentar yang buruk. Dan hampir 600 tahun kemudian, Rasul Petrus dan Yudas juga mengulangi dengan komentar yang buruk tentang Bileam. Dan di penutup Alkitab di buku Wahyu, Rasul Yohanes juga menggambarkan keburukan sifat jemaat Pergamus dan mengambil Bileam sebagai analogi atau contoh yang buruk. Bapak Ibu, sama seperti catatan saat kematian Musa dan Harun, di mana dicatat dalam Alkitab bahwa perlu berhari-hari lamanya orang Israel menangisi kepergian mereka, meninggalkan kesedihan karena mereka merasa kehilangan tokoh yang sangat manusiawi, sangat peduli. Pertanyaan kita perlu renungkan bersama, apa yang akan orang ingat
tentang kita saat kita sudah mati nanti. Apakah dibenci seperti Bileam atau dikasihi dan dirindukan seperti Musa? Kita yang harus membuat catatan hidup itu dengan baik. Saya akan tampilkan sebuah video. Kita dengar ya. Apakah lo tahu video ini? Jadi, pada tanggal 10 Mei 2012, ada sebuah pesawat Sukhoi Superjet 100 yang melakukan penerbangan demonstrasi untuk menarik para pembeli. Pesawat ini membawa 37 penumpang, 6 awak, dan 2 pegawai Sukhoi. Setelah 30 menit mereka terbang, pesawat hilang kontak. Pencarian pun dilakukan dengan menerjunkan helikopter, dan baru keesokan harinya, sekitar jam 9:15, puing-puing pesawat ini ditemukan di lereng Gunung Salak. Dan sekitar jam 2 siang, tim penyelamat baru mencapai titik lokasi. Setelah diidentifikasi, semua korbannya telah meninggal. Lalu, bagaimana bisa terjadi padahal pesawat dalam kondisi baru? Ternyata kecelakaan ini disebabkan oleh kelalaian pilotnya yang mengabaikan sistem peringatan pesawat, termasuk dari co-pilotnya sendiri. Pesawat ini terbang terlalu rendah, dan karena di depannya ada tebing Gunung Salak, tabrakan pun tidak bisa dihindari. Saat orang-orang ini foto dengan gembira, mereka tidak pernah terlintas sedikit pun dalam pikiran mereka bahwa pesawat Sukhoi yang mereka tumpangi ini akan merenggut nyawa mereka, padahal kondisinya masih baik. Apakah lo Betul ya? Dan belakangan ini gencar diberitakan bahwa BMKG mengatakan di Indonesia akan terjadi gempa megatrust, tinggal tunggu waktu. Sebelumnya diberitakan bahwa gempa berkekuatan 7,1 mengguncang negara Jepang, tepatnya di Pulau Kyushu pada Kamis Agustus bulan lalu. Gempa ini bersumber dari megatrust di daerah Nankai. BMKG menyebut gempa Jepang ini bisa memicu tsunami dan itu bisa merembet sampai ke Indonesia. Sekali lagi, berita kematian yang mendadak dari penumpang pesawat Sukhoi dan juga megatrust ini mengingatkan kita bahwa kematian bisa datang kapan saja dan tidak bisa kita duga. Kenapa Bapak Ibu? Karena syarat mati tidak harus tua dulu, tidak harus sakit dulu. Mungkin saja saya akan mati lebih dahulu mendahului Bapak Ibu yang sedang berjuang dengan penyakit kanker. Hanya Tuhan yang tahu dan hanya Tuhan yang berdaulat. Jadi mana yang lebih penting Bapak Ibu? Seperti yang kita pelajari tadi, kondisi dan cara mati Musa memberikan kesan bahwa bukan cara mati yang benar dan indah yang diperhitungkan Tuhan untuk keselamatannya, tetapi bagaimana caranya dia hidup dan imannya. Itu yang penting dan diperhitungkan Tuhan untuk bisa ke surga. Cara mati Musa mungkin terlihat mengenaskan, tapi kehidupan Musa yang luar biasa, penuh penyerahan kepada Tuhan, melakukan dengan baik apa yang Tuhan perintahkan, iman yang disertai perbuatan, sehingga Allah dipandang semuanya itu darinya. Disinilah kita boleh melihat bahwa seseorang boleh mati dengan cara apa saja. Bahkan mungkin dengan cara yang mengerikan dan menyedihkan seperti kecelakaan pesawat Sukhoi tadi. Tapi jika dia benar dan baik, baik di hadapan manusia maupun terlebih di hadapan Tuhan, memiliki iman yang teguh, maka ada sesuatu yang lebih indah dari sekedar kematiannya. Itulah surga. Jadi Bapak Ibu, mempersiapkan kematian lebih penting daripada merayakan hari kelahiran. Hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pengkhotbah menuliskan, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Banyak orang menghabiskan uang banyak untuk pesta ulang tahun yang meriah, yang hanya berlangsung beberapa jam. Tapi seringkali lupa untuk mempersiapkan kematian yang bisa datang kapan saja. Dalam dunia psikologi, ada pendapat yang mengatakan, kenapa seorang bayi selalu menangis saat dilahirkan? Karena katanya bayi tahu dia harus berjuang untuk bisa bertahan hidup di dunia yang tidak nyaman ini. Dan setiap kelahiran pasti berakhir dengan kematian. Lalu bagaimana cara kita mempersiapkan hari kematian kita? Kita harus mengerti cara pandang Alkitab tentang hal itu. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Hakikat hidup kita dalam dunia ini adalah sebuah pertandingan iman Bapak Ibu. Yaitu pertandingan dalam setiap fase pertandingan ada yang kalah dan ada yang menang. Dan cara hidup kita selama kita berada dalam dunia ini akan menjadi bukti kuat. Apakah saat kematian itu datang kita menjadi pemenang atau pecundang? Dan setiap kali ada kematian, ayat yang sering dikutip apa? Ayat ini, 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik,
Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saya yakin ini kerinduan kita semua termasuk saya. Tetapi yang bisa menilai kita benar-benar menang hanya Tuhan. Mari sungguh-sungguh untuk berjuang untuk merebut hidup kekal bersama dengan Tuhan. Kita harus berada di pihak Tuhan yang sudah menang. Caranya bagaimana? Kita harus menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi perjalanan hidup kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perhatikan kata diwajibkan di sini. Setiap umat Tuhan yang mau menang melawan kematian kekal wajib berlomba dalam perlombaan iman masing-masing. Ini bukan pilihan, ini adalah kewajiban. Ini syarat mutlak. Ada satu tulisan menuliskan seperti ini ya. Dalam surat kepada jemaat Ibrani ditunjukkan tujuan utama yang seharusnya menjadi ciri perlombaan orang Kristen untuk kehidupan kekal. Perhatikan kalimat ini. Iri hati, kedengkian, pikiran jahat, perkataan jahat, ketamakan. Ini adalah beban yang harus disingkirkan oleh orang Kristen jika ia ingin berhasil dalam perlombaan untuk keabadian. Setiap kebiasaan atau praktek yang menuntun kepada dosa dan mendatangkan aib bagi Kristus. Perhatikan, mendatangkan nama buruk bagi Kristus harus disingkirkan apapun pengorbanannya. Berkat surga tidak dapat menghalangi siapapun untuk melanggar prinsip-prinsip kekal tentang kebenaran. Kembali lagi, satu dosa yang dipelihara sudah cukup untuk merusak karakter dan menyesatkan orang lain. Bapak Ibu perhatikan, dosa-dosa yang disebutkan di sini adalah dosa yang tidak nampak oleh mata jasmani. Iri hati, kedengkian, pikiran jahat, perkataan jahat, ketamakan. Ketidaktulusan ya kalau saya bisa tambah. Ini hanya dapat kita lihat dengan jelas saat kita mau sungguh-sungguh berlomba dalam pertandingan iman. Butuh kerendahan hati untuk mau duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mampu bisa melihat dosa ini dengan jelas. Iri hati adalah dosa halus yang hampir semua orang miliki. Kita harus akui itu dan itu hanya bisa hilang bersama dengan Tuhan. 1 Korintus 15 menuliskan karena ia harus memegang pemerintahan sampai sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Bapak Ibu, Yesus sudah menang atas maut dan kita tidak perlu takut kalau kita bersama dengan Yesus. Jadi kematian Yesus adalah obat kematian kita. Artinya kematian Yesus membuat kita bisa menang melawan kematian. Raja Salomo yang penuh dengan hikmat menuliskan, orang mati adalah tidur dan tidak merasa sama sekali. Orang-orang yang mati terbaring di sana tidak memperhitungkan hari atau tahun. Tetapi bila mana mereka bangun, mereka akan tampak seperti tidur sebenit saja. Perhentian yang berbahagia bagi orang-orang yang benar, yang letih. Waktu lama atau singkat hanyalah sebentar bagi mereka. Mereka tidur. Mereka dibangunkan oleh sangkakala Allah kepada kekekalan yang mulia. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan sesudah itu, yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Jadi kita tidak perlu takut. Perasaan yang terakhir adalah sakitnya kematian. Pikiran yang terakhir adalah bahwa mereka sedang jatuh ke bawah kuasa maut. Pada waktu mereka bangkit dari kuburan, pikiran kesukaan pertama akan dikumandangkan dalam pekik kemenangan. Apa itu pekik kemenangan? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sementara mereka dipanggil keluar dari tidur nyenyak mereka, orang-orang benar mulai memikirkan waktu di mana mereka berhenti atau meninggal. Jadi ada satu sukacita, pekik kemenangan. Bapak Ibu, kemenangan Yesus dari kematian akan menjadi kemenangan kita dengan syarat. Apa itu syaratnya? Pertanyaannya, apakah benar kematian itu menakutkan? Menakutkan nggak setelah itu? Kita pelajari dari awal. Tidak, karena Yesus sudah mengalahkannya bagi kita. Tapi ada syaratnya. Kita harus mati dalam Tuhan. Aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka. Untuk bisa mengalahkan maut seperti Yesus mengalahkannya, kita harus mati dalam Tuhan. Artinya, selama kita hidup, kita harus hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Perbuatan kita akan menentukan nasib kekal kita, keselamatan kita. Banyak orang berkata, bukankah percaya Yesus sudah pasti selamat? Bapak Ibu, kematian Yesus memang cukup untuk mengampuni dosa. Tetapi setelah dosa, setelah kita diampuni, kita juga jangan berbuat dosa lagi. Masalah kita sering jatuh lagi ke dosa yang sama. Bagaimana caranya?
Kematian dalam Yesus itu bukan satu perpisahan yang permanen. It's not a goodbye. Only see you later. Orang yang mati dalam Yesus itu hanyalah tidur sementara. Mereka akan bangkit pada saat Yesus datang kedua kali. Nanti. Dan bertemu kembali dengan orang-orang yang mengasihi mereka. Yang mereka kasihi. Itu janji Tuhan. Kenapa? Karena Rasul Paulus menuliskan, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Karena jikalau kita percaya Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita juga percaya bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Lalu bagaimana caranya? Kita harus melewati kematian yang terbaik untuk bisa bertemu kembali dengan orang yang kita kasih yang sudah meninggal mendahului kita. Apa itu kematian terbaik, Bapak Ibu? Firman Tuhan menuliskan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kematian yang terbaik adalah mati terhadap dosa. Artinya hidup yang tidak lagi dikuasai oleh dosa. Jadi jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Tulisan Rono buat menuliskan, bagi orang percaya, kematian hanyalah merupakan satu perkara kecil. Kristus berbicara tentang itu seakan-akan hal itu hanya sesaat lamanya. Sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut. Tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Jadi bagi orang Kristen kematian hanyalah tidur saja. Suatu saat ketenangan dan kegelapan. Hidup terlindung dalam Kristus di dalam Allah. Dan apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kita ulang lagi kalimat ini, dalam 100 tahun ke depan, kita semua akan dikuburkan bersama keluarga dan teman-teman kita. Orang asing akan tinggal di rumah kita, yang kita bangun dengan susah payah, dan orang lain akan memiliki semua yang kita miliki saat ini. Keturunan kita tidak akan mengetahui siapa kita, dan mereka tidak akan ingat kita lagi. Berapa banyak dari kita yang tahu siapa ayah dari kakek kita? Nggak ada yang tahu. Setelah kita mati, kita akan dikenang beberapa tahun saja. Dan kemudian kita hanya menjadi potret berdebu di sebuah dinding. Dan beberapa dekade kemudian, sejarah, foto, perbuatan, kenangan, lenyap terlupakan. Bahkan mungkin kita tidak akan diingat lagi. Bapak Ibu, saat kita menyadari betapa fananya hidup ini, sudah selayaknya kita fokus kepada perkara yang kekal. Tidak ada yang abadi dalam dunia ini. Kebahagiaan dan kesedihan, kita pun tidak abadi. Itu semua hanya sementara. Manusia hidupnya sebentar saja. Jadi, dunia hanya memberikan rasa damai dan ketenangan yang semu. Kalau sesuatu menuliskan, dan juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ini adalah goal kita selama kita hidup dalam dunia ini. Mengejar kekudusan dan hidup tidak bercela. Kalau hari ini kita masih hidup, itu artinya kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki catatan hidup kita dan membuang semua karakter buruk kita. Hidup ini begitu singkat dan bisa berakhir kapan saja. Saat kita mati nanti, apa warisan, apa legacy yang akan kita tinggalkan? Apakah catatan hidup yang baik atau yang buruk? Itu semua tergantung dari cara hidup kita. Karena itu akan menentukan nasib kekal kita. Jadi Bapak Ibu, kita tidak perlu takut dengan kematian yang sementara. Tuhan Yesus sudah mengalahkannya di atas kayu salib bagi kita semua. Ada istilah dalam bahasa Latin, ada yang pernah mendengar tentang memento mori. Artinya adalah ingatlah bahwa Anda pasti mati. Remember, you must die. Refleksi ini untuk mendorong orang merenungkan kematian mereka. Ini tidak dimaksudkan untuk membangkitkan rasa takut atau sedih, tapi untuk menginspirasi kita agar kita hidup lebih penuh, lebih apa adanya, tidak berpura-pura, otentik, dan penuh perhatian, mengingat bahwa hidup kita terbatas. Sebuah ajakan untuk mengingat hari kematian kita, memento mori. Hiduplah seakan hari ini hari terakhir kita bernafas. Coba perhatikan gambar yang saya tayangkan di tempat ini, di layar ini Bapak Ibu. Lambang dari memento mori terdiri dari buah yang membusuk, bunga yang layu sebagai simbol waktu dan kematian. Satu bukti bahwa tidak ada yang abadi dalam dunia ini. Bahkan banyak orang zaman dulu justru menaruh tengkorak di atas meja kerjanya sebagai pengingat bahwa semua orang pasti mengalami kematian.
Jadi tujuan dari memento mori bukanlah untuk membawa awan gelap dan ketakutan dalam diri seseorang, tapi untuk mengingatkan orang untuk menjalani kehidupan yang kaya dengan tujuan yang baik. Jadi kita tidak perlu tabu atau takut berpikir tentang hari kematian kita, karena itu justru bisa membantu kita memakai waktu kita sebaik mungkin. Bapak Ibu, penyakit dan kematian adalah dua hal yang tidak pernah gagal untuk menghilangkan kesombongan kita dan menuntun kita kembali kepada Tuhan. Bayangkan, kalau manusia tidak mati-mati, bisa seperti apa sombongnya? Ada kematian aja masih sombong kan? Mana yang lebih mudah untuk menginjil dan menuntun orang kembali kepada Tuhan? Saat orang itu berada di ruang ICU dalam keadaan tidak berdaya dan hampir mati, atau saat orang itu masih merasa sehat dan sedang ada di ruangan pesta dengan banyak makanan yang lezat di hadapannya? Tentu saja lebih mudah saat orang itu berada di antara hidup dan mati di ruang ICU, bukan? Jadi mari bersyukur saat Tuhan membatasi umur kita dengan kematian. Karena itu akan menuntun kita kembali kepada Tuhan. Jangan takut dengan kematian yang sementara. Kematian adalah sebuah undangan untuk menyadari bahwa aku bukanlah pemilik hidupku. Bapak Ibu, sebelum saya tutup, saya mau mengajak kita semua untuk memejamkan mata sejenak. Jika minggu ini adalah hari-hari terakhir hidup kita, apa yang akan kita lakukan? Saya yakin kita tidak akan menyia-nyiakan waktu yang ada dan tidak lagi meributkan hal-hal remeh yang tidak perlu dipermasalahkan. Tapi bersama Tuhan Yesus kita akan mengatakan dengan penuh iman seperti yang Rasul Paulus katakan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi jangan takut mati saudara, Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.